Pada video kali ini kita akan membahas tentang firewall atau filter rules pada perangkat mikrotik. Secara umum, firewall pada jaringan komputer adalah membagi chain paket tersebut menjadi 3 bagian, yaitu input, forward, dan output. Input merupakan paket yang masuk atau yang memasuki sebuah firewall atau sebuah router. Sedangkan output adalah paket yang keluar, ya. Paket yang dihasilkan oleh router untuk keluar ke jaringan internet. Selanjutnya, paket forward adalah paket yang dikirimkan oleh klien yang akan menuju ke internet, sehingga paket tersebut dapat kita lakukan proses pemfilteran. Nah, adapun beberapa teknik pemfilteran adalah sebagai berikut. Untuk melakukan filtering sebuah paket yang melewati sebuah router atau yang masuk atau yang akan keluar, kita perlu memahami konsep protokol dalam jaringan. Secara umum, protokol yang sering kali digunakan adalah ketiga protokol ini. Yang pertama, protokol TCP atau Transmission Control Protocol, di mana terdapat beberapa aplikasi dan port yang menggunakan protokol ini. Selain TCP, kita memiliki UDP atau User Datagram Protocol. Di antaranya yang menggunakan UDP adalah DNS, Network Time Protocol, NTP. Selanjutnya adalah protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, beberapa paket yang digunakan yang menggunakan layanan ICMP adalah seperti ping, seperti traceroute, dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana teknik atau penerapan konsep filtering dengan kita akan menggunakan protokol ICMP, ya. ICMP kita akan mencoba untuk memblok ping yang masuk ke router, yang keluar dari router, dan paket yang melewati sebuah router. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang parameter chain, parameter protokol, kali ini kita akan membahas parameter action, di mana pada parameter action ini kita akan menentukan titik keputusan akhir paket yang sudah ditandai tadi. Jika memenuhi aturan yang telah kita tentukan, selanjutnya paket tersebut akan diapakan. Terdapat beberapa parameter action yang dapat kita gunakan. Yang pertama, accept atau paket diterima dan tidak melanjutkan ke baris berikutnya. Selanjutnya, paket action drop, menolak paket secara diam-diam. Artinya ketika klien melakukan ping, maka akan menghasilkan timeout. Selanjutnya, paket reject. Paket ini akan menolak paket tapi tetap mengirimkan pesan penolakan seperti destination host unreachable. Paket selanjutnya adalah paket jump atau melewatkan atau melompatkan chain tersebut ke chain atau ke parameter yang lain sesuai dengan parameter jump targetnya. Parameter selanjutnya adalah target, menolak tetapi tetap menjaga TCP connection yang masuk dan melakukan reply terhadap paket synchronize dan acknowledge yang dikirimkan oleh klien. Selanjutnya adalah paket passthrough atau mengabaikan rule ini dan menuju ke rule berikutnya. Selanjutnya ada paket log, menambahkan informasi ke paket data log atau hanya mencatat saja. Paket return atau mengembalikan chain yang sudah masuk ke paket yang sebelumnya atau ke chain yang sebelumnya. Dan paket yang terakhir adalah ADD SRC atau DST to address list. Nah, paket ini dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah address list dynamic, di mana kita dapat menambahkan IP address yang baik yang masuk maupun yang IP address tujuan atau destination dan source address ke dalam sebuah daftar alamat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan proses filtering dengan network yang bersifat